anak kelas 1. Jumpa lagi di channel Belajar Bareng Official bersama Ibu Sri. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa ya kalian subscribe and like dulu supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Untuk tujuan pembelajaran nanti kalian bisa lihat di deskripsi ya. Langsung aja kita mulai ke materi pembelajarannya ya anak-anak. Perhatikan baik-baik. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, kami saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerak tumbuhan? Gerakan tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menirukan gerakan pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan mengucup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Apakah kamu tahu gerakan tumbuhan-tumbuhan yang lain? Coba kalian sebutkan. Perhatikan gerakan Benny dan teman-teman mencoba gerakan tumbuhan. Gambar Benny yang pertama adalah gerakan Benny menirukan gerakan tumbuhan rendah. Gambar Benny yang kedua melakukan gerakan tumbuhan tinggi. Gambar Benny yang ketiga melakukan gerakan tumbuhan bertangkai lebar. Gambar Benny yang keempat melakukan gerakan tumbuhan tangkai berayun-ayun. Gambar Benny yang kelima melakukan gerakan tumbuhan menjulang ditiup angin. Dan gerakan Benny yang terakhir adalah melakukan gerakan tumbuhan mengucup. Ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Adakah gerakan-gerakan tumbuhan yang lain yang kalian ketahui? Jika ada, tunjukkan kepada guru dan teman-temanmu. Ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan, mulai dari gerakan tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, bertangkai lebar, tangkai berayun-ayun, menjulang ditiup angin, dan gerakan tumbuhan mengucup.
Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luwes. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan-gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Mereka sedang memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Apa yang Udin katakan kepada Edo? Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Mengapa Udin berkata demikian? Karena Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo saat mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Bagaimana sikap Edo? Edo tersenyum dan memaafkan Udin. Menurutmu, bagaimana sikap Udin dan Edo? Sikap Udin ketika dia bersalah, dia meminta maaf kepada Edo. Dan sikap Edo ketika Udin meminta maaf, Edo memaafkan Udin. Perhatikan gambar-gambar berikut. Bersama seorang temanmu, diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Gambar pertama, Dayu tidak sengaja menginjak kaki Siti. Apa yang harus Dayu katakan? Dayu bisa mengatakan, "Maafkan aku Siti, aku tidak sengaja. Apa kakimu sakit?" Gambar kedua adalah Udin tidak sengaja menyenggol Siti. Buku Siti pun jatuh. Apa yang harus dikatakan Udin? Udin bisa mengatakan, "Maaf Siti, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan." Gambar keempat adalah Edo tidak sengaja menyenggol Udin. Akibatnya minuman Udin jatuh tumpah. Apa yang harus dikatakan Edo kepada Udin? Edo bisa berkata, "Maafkan aku Udin, aku tidak sengaja. Mari aku bantu mengelap air yang tumpah itu." Itu adalah beberapa contoh kalimat permintaan maaf. Apa yang kamu lakukan jika kamu mengalami peristiwa tersebut? Pertama, kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Apa yang akan kamu katakan? Kamu bisa mengatakan, "Maafkan aku ya, aku tidak sengaja menjatuhkan barang milikmu. Ini aku ambilkan." Nomor 2. Kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Apa yang harus kamu katakan? Kamu bisa mengatakan, "Maafkan aku ya, aku tidak sengaja." Nomor 3. Kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Apa yang harus kamu katakan? Kamu bisa mengatakan, "Maaf,
Aku tidak sengaja menabrakmu. Mari aku bantu kamu berdiri. Nomor 4. Kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Apa yang harus kamu katakan? Kamu bisa mengatakan, "Maaf ya teman, aku lupa mengembalikan bukumu. Besok aku akan kembalikan kepadamu." Dan nomor 5, kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Apa yang akan kamu katakan? Kamu bisa mengatakan, "Maafkan aku. Aku tidak sengaja membiarkan barangku tergeletak di lantai dan membuatmu tersandung." Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Bagaimana menurutmu sikap Dayu? Kita tidak boleh mencontoh sikap Dayu tersebut. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Seharusnya Dayu meminta maaf kepada Siti. Jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Perasaan kita pasti akan menjadi sedih. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan meminta maaf kepada Siti. Amati aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Aturan bermain harus ditaati. Mentaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Berilah tanda centang pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Pada gambar pertama, Edo sedang mengerjakan PR sendirian. Gambar tersebut tidak berkenaan dengan aturan bermain bersama teman ya anak-anak. Jadi kita lewatkan saja, tidak perlu kita centang. Pada gambar kedua, Edo bertamu ke rumah Udin. Gambar tersebut berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Jadi, kita centang ya anak-anak. Gambar yang ketiga, membuatkan ayah minum. Gambar tersebut tidak berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Jadi tidak perlu kita centang ya. Gambar keempat, meminjam buku teman.
Gambar tersebut berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Jadi, kita centang ya anak-anak. Gambar yang terakhir adalah bermain bersama di rumah teman. Gambar tersebut berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Jadi, kita centang ya. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar tentang aturan bermain di rumah teman. Jadi, kalau kalian nanti bermain di rumah teman, jangan lupa ikuti aturan tersebut. Cukup sekian saja penjelasan materi dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.